Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali di mata kuliah basis data untuk minggu yang terakhir, materi yang terakhir masih berkaitan dengan visualisasi data. Sekali lagi saya tekankan kenapa kita harus belajar visualisasi data supaya Anda dapat merepresentasikan dan menyajikan data dengan baik, apalagi Anda itu prodinya berkaitan dengan multimedia, di mana salah satu bidangnya yaitu desain grafis. Bisa saja Anda mendesain atau mempresent suatu data ke orang awam atau halayak ramai yang itu perlu interpretasi. Nah, di materi ini kita akan membahas tentang jenis-jenis diagram atau chart yang tepat untuk mempresentasikan atau merepresentasikan data tertentu. Apa saja? Kita mulai. Yang pertama adalah visualizing time series data, yaitu memvisualisasikan data yang sifatnya time series. Apa itu time series data? Data yang berkaitan dengan waktu, misal pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 2000 sampai tahun 2020. Nah, jadi ada rentang waktu dari suatu data. Jadi secara definisi, memvisualisasikan quantitative relationship through time. Jadi berdasarkan berjalannya waktu. Contoh misalnya orang bisnis biasanya pengen tahu profit increase atau peningkatan keuntungan seiring waktu. Government biasanya misalnya expect to see change in relation to influential event. Di sini sebenarnya time give us a context for understanding data so that present can be understood and future can be predicted in light of past. Oke, kata-kata tiara atau gimana gitu ya. Jadi dengan memperlihatkan data berdasarkan waktu, kita bisa melihat tren, bisa memprediksikan masa depan. Jadi misalnya kita lihat tahun 2000 sampai tahun 2020 Indonesia itu pertumbuhan penduduknya sekian persen. Sehingga kita bisa tahu kira-kira 20 tahun lagi maka sebesar persen itulah penduduk Indonesia akan tumbuh minimal gitu ya. Nah, basic pattern dari time series itu yang pertama adalah trend, kemudian variability, rate of change, jadi rate dari perubahannya, kemudian covariation, siklus atau cycles, dan exception. Jadi kadang ada sesuatu yang anomali gitu ya, misalnya tidak wajar atau apa. Nah, ini contoh, ini interest over time. Jadi misalnya ketertarikan orang terhadap topik-topik tertentu. Misalnya data science, machine learning, data visualization, artificial intelligence, dan deep learning. Jadi ternyata dilihat di sini yang paling rendah itu masih data visualization ya, sampai 2017. Ini mulai dari 2012. Ini dari data Google Trend. Jadi semakin meningkat itu terutama machine learning, kemudian artificial intelligence, kemudian data science, dan deep learning. Jadi apa itu trend? Trend adalah overall tendency of a series of value to increase, decrease, or remain relative stable. Jadi trennya itu bisa naik, bisa turun, bisa stabil. Itu tren kan ya. Kayak Anda misalnya kuliah trennya itu gitu-gitu aja, datar gitu, atau bahkan malah menurun, atau bisa aja naik makin baik. Any period of time can be the basis of determining trend, but the comparison has to be within the same period. Nah, ini yang penting. Jadi misalnya kalau dia bandingin AI dan data science gitu dari 3 Juni 2012 sampai 2 April 2017, maka yang satu juga harus di rentang waktu yang sama gitu, tidak boleh di rentang waktu yang berbeda. Kemudian variability. Nah, variability tingkat apa kenaikan atau penurunannya. Is the average degree of change from one point in time to next throughout span of time. Jadi dibilang high variability itu kalau
rate of change-nya itu lebar gitu. Kalau dia tirus gini ya, kecil kayak yang garis merah ini, jadi dia meningkat tajam tapi hanya untuk waktu yang sebentar gitu ya. Kemudian rate of change useful comparing multiple series of value. Percentage different considered not absolute. Misalnya ini cerita tentang enterprise, jadi dia ada yang langsung naik, ada yang naiknya pelan-pelan gitu ya. Jadi saya sebut slow burner, jadi naik tapi pelan-pelan. Ada yang hot company, naik cukup ekstrim. Ada yang rocket ship langsung tegak ke atas, langsung memuncak gitu valuasinya atau pendapatannya, revenue-nya. Nah ini rate of change. Kemudian ada namanya covariation. Within two time series relate to one another. So what change in one are reflected as change in another, either immediately or later. Jadi misalnya ini aircraft altitude, ketinggian pesawat dibandingkan dengan CH2O. Nah ini tingkat apa ya? Altitude itu kan ketinggian pesawat dibandingkan dengan lapisan ozon dan udara-udara yang di sekitarnya. Jadi ketika dia di airport, tingkat yang hijau ini RAD-nya sekian. Dan di area pegunungan, kita seperti apa. Jadi membandingkan dua time series. Jadi biasanya cirinya itu kalau covariation itu aksisnya itu ada Y-nya itu ada dua ya, ada kiri dan kanan. Kemudian siklus, Anda tahu ya siklus ya. Siklus maksudnya siklus, jadi misalnya kayak biasanya turun, kemudian naik lagi, turun, naik lagi. Jadi siklus lah. Bisa jadi harian, mingguan, atau bulanan. Kemudian exception yang saya bilang tadi anomali, misalnya tiba-tiba tak jantungnya naik meningkat tinggi gitu ya. Ini kalau heart rate ya biasanya stabil, atau ada sendiri yang memuncak gitu, entah kenapa, karena lagi deg-degan atau gimana. Jadi exception itu biasanya kalau bahasa kita tuh anomali, ada anomali dalam data. Nah kemudian chart yang cocok untuk memvisualisasikan time series data itu antara lain adalah bar chart, dot plot, radar, dan heat map. Apa saja itu bar chart? Dot plot, radar, dan heat map ini salah satu alternatif. Nah, most of the time atau seringkali itu biasanya line chart. Nah, line chartnya kayak gini, Anda sudah lihat tadi kayak Google Trend tadi kan, dia pakai garis, itu menunjukkan kapan dia naik, kapan dia turun, gitu kan. Misalnya nanti temperatur terhadap waktu atau bulan gitu ya di Tokyo, New York, Berlin, dan London. Ini trennya tuh sama kalau Anda lihat kan, naik tuh sekitar di bulan Juni, Juli, Agustus, naik tinggi berarti itu sekitaran summer ya, atau musim panas. Jadi musim dinginnya itu mulai November, Desember, Januari sampai dengan Maret ke April. Kemudian kita juga bisa menggunakan bar chart. Misalnya ini perakitan atau apa ya, manufaktur itu produksi senjata. Kalau orang Amerika itu kan suka punya senjata ya. Berdasarkan tipenya, jadi ada rifle, ada pistol, ada shotgun, dan ada revolver. Jadi yang merah ini rifle, kemudian yang ini pistol, yang ini shotgun, dan revolver. Jadi kelihatan trennya berapa juta jumlah produksi berdasarkan tahun, dari 86 sampai tahun 2010. Kemudian dot plot itu titik-titik yang dipetakan berdasarkan posisi ya. Jadi analyzing irregular. Ini contoh dari chart dari dot plot. Misalnya ini adalah
apa namanya, furniture ya, furnishing gitu ya. Dia jualan barang-barang ini, kemudian mana yang on time delivery-nya, mana yang delay. Kemudian radar chart. Mungkin kalau Anda suka main game gitu ya, biasanya ada di mana ya radar chart ini, biasanya ada di PES gitu ya. Kalau nggak salah PES misalnya ada pemain gitu ya, biasanya nih yang atas ini misalnya agility, kemudian ada speed, ada teknik gitu ya, ada skill gitu, dan seterusnya. Nah nanti dia mana yang lebih kuat, dia akan lebih dekat ke situ. Misalnya dia speednya yang tinggi tapi tekniknya kurang, atau tekniknya yang tinggi tapi speednya kurang, dan sebagainya. Nah radar itu bisa mempetakan seperti itu, dia lebih condong kemana. Nah misalnya kalau di sini dia mempresentasikan berapa jumlah page view dari suatu website per hari dan per jam. Jadi kita lihat di sini rata-rata mostly itu trennya itu di 9, apa namanya, di atas jam 6 malam mulai naik, 6 PM, kemudian 3 PM, 12 PM, dan 9 PM. Jadi rata-rata waktu siang lah ya, mulai jam 8 tuh mulai naik ke jam 9, jam 12, sampai jam 3 sore, turun ke jam 6. Jadi websitenya rata-rata diakses di jam kerja. Nah ini kalau untuk harinya. Nah yang kecil-kecil ini itu adalah mungkin hari libur gitu ya. Sunday kan hijau, coklat. Kemudian heat map ini bisa analyzing high volume cyclical pattern and exception. Jadi bisa dilihat juga dari bentuk heat map tentang trennya. Misalnya hari gitu ya. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Dari tahun ke tahun. Oke, itu tadi visualizing time series data. Selanjutnya kita akan memvisualisasikan proportion. Jadi bagaimana kalau datanya itu adalah data proporsi. Proporsi itu misalnya apa? Contohnya kemarin ada pemilu gitu ya. Pemilu siapa yang milih pasangan nomor 1 dibandingkan siapa yang milih pasangan nomor 2. Proporsi lain misalnya jumlah mahasiswa laki-laki dibandingkan mahasiswa perempuan. Jumlah mahasiswa yang tinggal per kecamatan di Poli Batam. Misalnya tinggal di kecamatan Batang Kota berapa persen, kecamatan Nongsa berapa persen, kecamatan Bengkong berapa persen, dan seterusnya. Itu proporsi namanya. Nah, proportion data is group by categories and subcategories. Example, total expense. Jadi misalnya total pengeluaran Anda tuh sebulan tuh mengeluarkan berapa. Nah, itu kategorinya apa aja? Untuk makan, untuk hiburan, untuk cemilan, untuk transportasi, dan lain sebagainya. For proportion, the three important things are minimum, maksimum, minimum, dan overall distribution. Itu proporsinya. Nah, proportion data pattern, jadi pola-pola dalam data proporsi itu biasanya Anda bisa membedakan ya, nanti mana itu termasuk data time series, ini termasuk data proporsi, dan seterusnya. Nah, misalnya unusual difference from one value to the next. Jadi biasanya beda-bedanya itu unusual gitu, nggak biasa gitu, bisa jauh. Kemudian set of value that appear to be group. Jadi set value-nya itu dikelompokkan. Kemudian significant break in pattern dan obvious exception to the norm. Nah, chart yang bisa dipakai itu ada pie chart. Pie chart itu yang kayak kue pie itu ya, pizza itu yang biasanya Anda lihat di itu. Kemudian donat itu sama dengan pie chart tapi tengahnya bolong. Kemudian ada namanya stack area, stack bar, tree map, dan Pareto. Nah, misalnya proporsi orang yang buta warna. Jadi ini yang satu lingkaran ini biasanya menggambarkan keseluruhan populasi. Terus ini yang misalnya yang
buta warna, sisanya yang nggak buta warna misalnya gitu. Jadi circle represent the whole, satu lingkaran itu semuanya berarti. Terus size of wage, jadi satu potongan ini menggambarkan suatu persentase. Misalnya tingkat pendidikan di Indonesia, satu lingkaran berarti seluruh Indonesia, kemudian ada tingkatnya SD, ada yang tidak sekolah, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang 1, S2, S3, dan seterusnya. Contoh browser usage for April 2012. Jadi pada bulan April 2012, browser yang paling banyak digunakan itu adalah Firefox dan Google Chrome. Jadi Google Chrome unggul tipis dengan Firefox. Nggak tahu kalau sekarang. Kemudian sisanya ini agak banyak adalah Internet Explorer. Nah, donut chart adalah same idea as pie but with the hole in the middle. Jadi cuman bedanya dia ada lubangnya aja di tengah. Jadi bisa juga untuk menggambarkan proporsi. Misalnya ini yang merah ini Ekuador, kuning ini other, hijau ini Bolivia, Kolombia, Peru, Argentina, Brasil, dan seterusnya. Kemudian stack area dia bisa menampilkan juga change over time, tapi juga bisa melihatkan proporsi gitu ya. Misalnya energi consumption in 2004. Jadi energi consumption-nya pasti 100% ya. Misalnya total energi yang dipakai itu 100. Nah, 69% dari 100 itu di sini adalah coal atau batu bara. Kemudian atasnya adalah 0,8 itu hydroelectric. Yang abu-abu ini adalah natural gas. Yang dua-dua ini minyak. Kemudian yang biru ini adalah batu bara juga. Batu bara. Nah, jadi dia sekaligus menampilkan tren berdasarkan waktu. Jadi misalnya natural gas itu meningkat di Rusia. Di India itu paling banyak yang dipakai adalah minyak. Di Jepang itu paling banyak batu bara. Dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya stack bar chart tapi ditumpuk-tumpuk. Misalnya, I would call myself a data nerd. Jadi misalnya saya menganggap diri saya itu nerd terhadap data misalnya, suka data itu. Nah, yang jawab setahun lagi itu 45%, yang jawab agree 30%, yang jawab disagree 5%, yang strongly disagree 10%. Ini kayak pakai skala Likert gitu. Nah, seluruh bar ini adalah 100%, kemudian ini adalah komponen-komponen yang ada di dalamnya. I can manipulate Excel to do what I want it to do. Jadi misalnya saya bisa menggunakan Excel dengan baik. 70% orang menganggap iya, 10 enggak. Sangat yakin, tidak yakin, dan sangat tidak yakin. Dan seterusnya. Nah, kemudian bisa juga pakai yang namanya tree map. Use the area of rectangle to show relative proportion. It works especially well if your data has a hierarchical structure with pair node, child node, etc. Jadi pakai area rectangle ini menunjukkan seberapa besar bagian dia relatif ke yang lain. Biasanya kalau datanya sangat banyak, misalnya, kalau ada contohnya di sini, ekspor Indonesia di tahun 2012, ternyata paling banyak itu adalah briket batu bara, turun 6,1 itu petroleum, sampai yang paling kecilnya gitu. Jadi kita bisa menggambarkan seperti ini, dan nanti warna-warnanya ini pun kita bisa bagi menjadi kategori-kategori, dan ada subkategori. Misalnya coklat ini biasanya bahan tambang, kemudian yang kuning ini sawit-sawitan gitu ya mungkin ya, minyak sawit, kemudian sawit, kayaknya berhubungan dengan itu. Kemudian yang ini karet gitu ya, kemudian yang hijau ini elektronik ya, transmission, kemudian parts, dan sebagainya. Dia ada kategori-kategorinya, tapi juga menunjukkan proporsi seberapa besar ekspor suatu barang dibandingkan dengan barang yang lainnya. Nah, best practice untuk visualisasi proporsi adalah grouping categorical item to in an ad hoc manner, re-expressing value to solve quantitative scaling problem, dan using line graph to
view ranking change through time. Itu best practice untuk memvisualisasikan proporsi. Nah, jadi kita tadi sudah pelajari dua jenis data, yaitu time series dan proporsi. Time series itu berhubungan dengan perubahan data terhadap waktu, kemudian proporsi itu adalah persentase satu dibandingkan dari keseluruhan populasi. Nah, kan tugas Anda itu adalah memilih data yang dari link yang disediakan di BPS. Nah, Anda pilih datanya apa? Misalnya tingkat inflasi gitu ya sepanjang tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, itu berarti time series. Atau jumlah partisipasi sekolah di Indonesia, itu berarti proporsi. Jadi dari seluruh Indonesia misalnya yang sekolah SMA berapa, SMP berapa, dan seterusnya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kita di minggu ini. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.